Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis MPLS kami dengan nama anggota tertera di layar. Baik, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, penjelasan akan dipaparkan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, yang pertama kita membuka Smart PLS terlebih dahulu dan selanjutnya new project dan memberikan nama yang ingin kita berikan. Nah, di sini contohnya itu seperti ada yang di layar, yaitu praktikum dan seterusnya. Setelah sudah selesai kita memberikan nama, kita klik tombol save yang ada pada layar. Nah, terus kita impor data dengan klik tadi impor data, terus kita memilih data yang mana akan kita analisis. Nah, di situ kita udah ada datanya. Terus selanjutnya kita ini mengubah skalanya terlebih dahulu dengan cara mengklik bold change. Nah, kita memilih skala ordinal. Setelah udah, kita klik tombol apply. Skalanya udah terubah dari atas sampai ke bawah, yaitu skala ordinal, terus di save. Nah, di sini udah import datanya udah bisa dan udah selesai. Setelah itu kita ke back. Nah, di sini kita akan membuat model dari data tersebut atau model analisisnya. Nah, kita pilih PLSM dan diberi judul dan lebih dahulu atau diberi nama. Setelah itu kita klik tombol save. Nah, di sini udah. Yang pertama kita akan membuat diagram jalurnya terlebih dahulu dengan klik fitur di atas, yaitu variabel latennya. Nah, di sini kita tinggal klik, nanti klik kanan, terus kita kasih nama. Di sini variabel latennya kita kasih nama x1. Setelah itu tinggal klik lagi dan nanti akan ada lingkaran kuning seperti pada layar. Selanjutnya kita bikin lagi, yaitu sama dengan klik kanan, terus kita kasih nama untuk variabel laten keduanya, yaitu x2. Setelah itu tinggal klik kanan, sudah jadi. Dan yang terakhir kita akan membuat lingkaran dengan nama diagram Y. Nah, sudah ada 3, ada x1, x2 dan juga Y. Selanjutnya itu kita bisa untuk merapikan dengan klik fitur select terlebih dahulu. Lalu kita bisa merapikan lingkaran tadi agar sejajar di tengah dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita akan berikan garis atau panah dengan mengklik fitur connect di atas. Lalu kita tinggal menghubungkan x1 dan y2 dan nantinya akan muncul panah dari x1 ke x2. Tinggal tarik garis dari x1 ke y ya, dan sama juga dengan x2 ke y, tinggal ditarik garisnya. Setelah itu kita memilih indikator-indikator dari X1 berdasarkan datanya tadi. Nah, untuk indikatornya itu ada di sebelah kiri yang banyak itu. Nah, di sini ada indikator setiap variabelnya. Untuk variabel pengalaman belanja ada 3 indikator. Terus kualitas layanan ada 4 indikator, konsumen pelanggan ada 4 indikator. Terus kita pilih yang di kiri itu sesuai dengan data tadi,
kita dengan membloknya terlebih dahulu. Nah, cara bloknya itu menggunakan shift dan panah. Setelah itu kita tinggal tarik dan kita taruh di lingkaran X1. Nanti akan muncul pada seperti yang di layar. Nah, setelah itu kita bisa merapikan indikator-indikatornya. Nah, untuk indikator juga kita bisa rapikan dengan membesar kecilkan agar terlihat nama-nama indikatornya. Nah, di sini kita sedang merapikan nama-nama indikatornya, yaitu dibesarkan agar terlihat jelas. Untuk indikator X1 itu terdiri dari apa saja. Nah, di situ untuk variabel X1 itu ada 4 indikator dan bisa dilihat di layar indikatornya apa saja. Nah, setelah dirasa cukup rapi, kita bisa lanjut ke pemilihan indikator untuk variabel X2. Nah, sama seperti tadi, kita melihat indikator itu pada data yang udah ada, dan untuk X2 ini dia terdiri dari 3 indikator. Kita blok dengan menggunakan shift, panah bawah, dan lalu kita arahkan ke lingkaran tadi dan kita rapikan. Seperti tadi, kita membesar kecilkan perseginya atau baloknya agar nama-nama indikatornya terlihat. Dan di sini buat X2 sendiri itu terdapat 3 indikator. Nah, setelah sudah rapi, kita lanjut juga ke variabel Y. Ini kita masih merapikan bidang persegi panjangnya agar terlihat rapi. Selanjutnya kita beralih ke indikator pada variabel Y. Nah, di situ untuk variabel Y sendiri itu terdapat 3 indikator. Terus sama tadi kita blok dengan menggunakan shift, panah ke bawah, terus kita arahkan ke lingkaran Y. Nah, sudah ada membuat indikator variabel Y-nya, terus sama kita rapi-rapikan bentuknya ataupun dia tempat itu tadi. Nah, tadi kita udah merapikan dan buat semua variabel sudah ada indikator-indikatornya. Setelah kita sudah memastikan indikatornya sesuai dengan data, indikator masing-masing variabel sesuai dengan data, selanjutnya kita yaitu menganalisis dengan mengklik fitur calculate. Nah, setelah itu kita klik yang di atas itu, kita pilih calculate, klik, terus kita memilih yang PLSM algorithm, terus kita klik gajah, terus akan seperti pada tampilan dan kita langsung start calculate. Nah, di sini buat analisisnya itu sudah ada nilai-nilainya dan kita itu ada option buat kita melihat model, terus melihat nilai dari alpha, terus melihat nilai AV-nya dan lain sebagainya. Itu bisa ada pada di fitur di sebelah kiri. Nah, itu kita ada koefisiennya ada, terus kita bisa melihat pie chart-nya juga, diagram lingkaran dan sebagainya. Nah, di sini kita tuh bisa melihat dengan matriks ataupun dengan list, atau kita bisa melihat nilainya dengan tampilan diagram batang, diagram lingkaran, atau juga pie chart. Nah, terus di sini tuh ada outer loadings-nya. Yang tadi itu berdasarkan matriks, terus yang ini berdasarkan dengan tampilan list. Nah,
analisis ini juga kita bisa melihat apakah nilai dari setiap indikatornya itu layak atau dapat dipertahankan, valid atau reliable terhadap variabelnya. Nah, jadi kita tadi sudah melakukan analisis dari mulai kita membuat project, import data, dan juga membuat diagram jalurnya, dan yang terakhir tadi ada analisis atau kita membuat calculate dari data tersebut. Terus nantinya nilai-nilai tersebut itu akan memberikan kita informasi apakah indikator tersebut valid atau bisa kita gunakan sebagai faktor dan lain sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, mungkin segitu aja penjelasan analisis MPLS dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.